ekor beruang mendatangi dia. Ya ilah, udah kabur dari singa, datang beruang. Dan ketika ia sampai ke rumah, aman. Bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Ayo, matilah dia. Jatuh ke sumur, ketimpa tangga, digigit ular di bawah. Nggak bisa kabur. Mau kabur dari mana? Dari Tuhan nggak bisa kabur. Mau kabur dari mana Anda? Mau lari kemana? Tangan Tuhan sampai. Kalau saudara pernah, yang keturunan Tionghoa mungkin tahu. Ataupun yang juga nonton film itu Kerasakti juga tahu itu. Itu Sun Gokong itu luar biasa hebatnya. Tapi dalam cerita itu dia mau lari dari tangannya si Bujulaihut, gak bakal bisa lari dia. Dia merasa sudah lompat kemana-mana gitu. Tuh ujung-ujung masih tangan dia. Sama dengan kita. Mau lari kemana dari tangan Tuhan? Hebat kita. Nggak bisa lari, bocau nyiti mo. Terusin. 20. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Orang nggak ngerti ini, tapi kedatangan Tuhan nanti dua kali. Kalau dulu Tuhan menghancurkan dunia ini dengan air bah, nanti Tuhan akan menghancurkan kau dengan segala macam semuanya yang berupa api. Hati-hati, kalau engkau tidak betul-betul dalam Tuhan, kita yang merasakan sendiri. 21 mulai. Nah ini sikap kita. Aku membenci, kata Tuhan. Aku menghinakan perayaanmu. Itu kebaktian. Dan aku tidak senang dengan kepada perkumpulan rayamu. Itu kebaktian kita. Kenapa ini bisa terjadi? Dan yang ngomong Tuhan. 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Padahal kita sering ngasih ayam tiren. Betul enggak? Ini mereka memberikan ternak yang tambun loh. Kok Tuhan masih tolak? Boceng nih dong Tuhan. Bukan. 23. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku. Kenapa? Kita udah nyanyi. Tuhan bilang gak mau dengar. Nah ini dalam bahasa Tionghoa, 我不要听你们的吵声. Aku tidak mau dengar suara berisikmu. Karena yang keluar hanya suara berisik. Memang kenceng. Memang semuanya, wah Yesus, Yesus, haleluya. Tapi cuma di mulut, gak di hati. Itu yang tidak membawa berkat. Tapi bukan berarti bahasa saya ini selalu sudah, oh semenjak ini saya tidak bersuara. Dalam hati saja saya berdoa. Saya memuji Tuhan. Itu bukan ke situ saya ngomongnya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya nggak minta saudara jadi penyanyi. Mesti, oh Yesus, ku sembah kau. Nggak usah gitulah. Biasa-biasa aja. Tadi juga saya duduk. Karena saya kalau banyak berdiri capek, saudara terus terang aja gue duduk. Tapi hati kita bersama dengan Tuhan. Sikap kita juga ada. Haleluya Yesus. Tuhan juga terima. Daripada kita nyanyi begini. Terus kita masih mau diberkati Tuhan. Saudara jawab sendiri dah. Ya gitu aja. Nah teruskan 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini maksudnya apa sih? Keadilan itu supaya kita diberkati, kita menuruti firman Tuhan dan lain sebagainya. Yang terus bergulung-gulung seperti air, kebenaran. Itu yang firman yang selalu membenarkan engkau dan saya seperti sungai yang selalu mengalir. Kenapa? Kenapa kalau ayat ini dibaca begini kita nggak ngerti. Tapi referensi dari Alkitab yang lain. Sungai di Israel tidak ada yang sebesar Indonesia ataupun Cungko ataupun yang lain-lain. Nggak ada sebesar Sungai Kapuas, Sungai Musi, nggak ada. Sungainya kecil-kecil. Kalau lagi mengalir, ya airnya mengalir. Kalau lagi kering kerontang. Itu yang Tuhan nggak mau. Biarlah kau mengalir terus. Terus dibasahi dengan firman Tuhan. Oh haleluya luar biasa.
Kau nggak usah ngeluber, nggak usah. Ngeluber malah bikin orang susah kok. Yang penting kau terus ada firman Tuhan yang mengalir dalam hidupmu setiap hari. Dari pagi hingga malam. Dimanapun kau berada. Kau sedang kerja. Kau sedang melayani. Kau sedang apa. Terus firman itu mengalir dalam hatimu. Udah dahsyat luar biasa. Di situ kau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayo kalau kita kembali bro. Terakhir. Nah, kalau gambar ini seneng ya. Kalau bisa dipeluk Tuhan dan Yesus love you. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saudara mau dicintai Tuhan? Terima kasih. Saudara cinta Tuhan enggak? Itu aja. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan melakukan yang terbaik kan? Amin. Ini contohnya ya. Saya akan akhiri dengan satu contoh saya sendiri dah. Jangan contohin orang lain. Saya nggak tahu kalau saudara. Saya waktu masih muda nih. Kalau lagi ke rumah pacar, janji jam 6 sore, jam 3 saya udah muncul. Kenapa? Kok nggak ada yang bisa bantu? Karena cinta. Nggak cinta gue ngapain? Muncul jam 3. Gelo apa? Saudara boleh punya cara sikap lain, saya punya cara begitu. Ngerti nggak ya? Oke. Saudara mau janji jam 6 datang jam 6.30 juga urusan saudara. Saya nggak ikut campur. Ya, ini cerita saya nih. Jam 3. Pasti kan si cewek kan belum siap kan? Janji jam 6 kok. Dia belum siap. Wah, begitu kita muncul, aduh Koko, sorry Koko belum siap Koko. Kan janji jam 6. Sekarang baru jam 3 kok. Jawaban kita apa? Kenapa bisa jawab nggak apa-apa? Oke. Jadi gimana kok? Nggak apa-apa, gua main sama anjing lu aja dah. Gila dandan gi, nggak apa-apa. Karena kita cinta loh. Cinta memberi loh. Cinta nggak menuntut dan nggak minta loh. Kalau ada laki-laki yang minta sama engkau tanda cinta, itu goblok kau kalau turutin. Dengar baik-baik, ini ngomongan orang tua. Lu cinta sama gue gak? Buktiin cinta lu. Gak usah. Putuskan. Aku udah ngomong ya. Lu terusin salah lu sendiri lu. Oke? Tuh cewek ceritanya danannya kelewat lama lagi. 3 jam baru muncul. Begitu muncul tentu dia belagak-belagak deh. Bahasa selalu biasa, bahasa cewek mah biasa dah. Aduh sorry Koko, kelamaan ya. Jawaban kita apa? Nah kalau sama manusia yang kita cintai aja, kita rela berkorban. Biar kesel juga kita munafik dikit dah. Gak apa-apa. Sama Tuhan gimana? Yang membuat engkau dari kau lahir sampai di hari kau hidup loh. Kau masih ada makan. Masih ada pakai, sandang, pangan, papan. Dicukupkan, dipelihara. Dikuatkan. Bagaimana sikapmu terhadap Tuhan? Jangan kau datang kebaktian, kau sia-sia karena kau masih mempunyai benci, dendam, kemarahan, tidak senang. Semua mau diatur. Semua teman-teman semua mau diatur, kita paling hebat di sini. Itukah menyenangkan Tuhan? Sewaktu engkau memberikan persembahanmu. Sekali lagi saya nggak bicara angka. Orang memberikan dengan tambun aja kalau hatinya nggak bener, Tuhan nggak terima. Apalagi kita kasih ayam tiren. Pujianmu bagus. Wah, kelihatannya bagus. Sudah bagus belum di hadapan Tuhan? Karena yang menilai Tuhan. Saya sebagai manusia biasa, saya sudah bisa menilai bagus gak bagusnya loh. Sorry loh.
Kemarin saya khotbah di satu persekutuan. Sebetulnya bukan urusan itu ibu itu untuk nyanyi. Dia nyanyi luar biasa, menurut dia sampai saking kudusnya, dia begitu naik ke depan stage ini bukan mimbar, dia naik ke biasa saja gitu karena dia buka sepatu loh, karena dia bilang tempat itu kudus katanya. Dia harus buka sepatu. Itu gue udah diem aja deh. Terus nyanyi lagi, udah nyanyi setengah khotbah. Terus lagunya disambung lagi 2 lagu. Aku diem aja duduk. Itu udah terlalu ngeroh. Menurut dia menyenangkan Tuhan. Tapi saya gak juga berani menghakimi. Kita lihat aja nanti. Tapi hari itu ya pulangnya semua pada berteriak. Kok dia begitu ya? Kok dia begitu ya? Oh dia sih hebat. Malah menasihati saudara. Bertobat. Harus cinta Yesus ya. Jangan segala macam. Oh hebat. Ya gue diam aja. Mau ngomong apa. Kan sama peskota tidak boleh saling mendahului. Ya udah aja diam aja. Ya jadi tolong ya. Tanya Tuhan lah. Ya, kedatanganmu nih sudah menyenangkan Tuhan belum? Kalau tidak sia-sia, sayang gitu. Ya, yang main musik sudah menyenangkan Tuhan. Singers, MC, tamborin, multimedia, semua. Kita sudah menyenangkan Tuhan belum? Kalau selama dengar firman, kalau selama dengar firman Tuhan cemberut melulu. Baru ada anak yang ke depan udah diliatin, nggak ngeliatin gue lagi. Orang demen lihat orang, heran ya. Saya suka ngomong di gereja, kalau yang masuk gajah tuh lu boleh perhatiin. Karena nggak pernah masuk tuh gajah ke gereja. Nah yang masuk orang langsung menarik perhatian semua, lihat ke sana tuh pendeta mau ngomong apa, bodo amat dah. Siapa tahu, bener ini bener, ingat ya. Saya nggak maksa loh, tapi sudah dapat renungkan. Siapa tahu pas waktu saya ngomong itu adalah berkat untuk engkau. Lalu engkau memalingkan, kau lihat yang lain, hilang tuh. Coba renungkan deh, ya. Saya nggak paksa saudara harus setuju dengan pikiran saya, tapi ya inilah pengalaman hidup supaya saya diberkati Tuhan. Jadi saya bagikan pengalaman berkat buat saudara, ya, amin. Supaya saudara kuat menghadapi segala-galanya. Tundukkan kepalanya. Mari saudara jangan sekedar nundukkan kepala. Firman saya rasa cukup jelas. Contoh-contoh pun cukup jelas. Dengan bahasa yang sederhana, yang saudara bisa mengerti. Sekali lagi, kalau saudara sudah merasa memberi yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, apa salahnya kalau lebih baik lagi? Karena itu akan menguntungkan Anda sendiri. Tapi kalau saudara merasa ini pagi diingatkan, ditegur, ataupun apa saja bahasa saudara, apa salahnya kita perbaiki? Toh ujung-ujungnya yang mendapat berkat kan kita sendiri. Bukankah itu yang kita cari? Keselamatan, kedamaian, kesehatan, kecukupan. Kuncinya adalah engkau menyenangkan hati Tuhan dengan sikapmu. Lepaskanlah kebencian, lepaskanlah dendam, lepaskan kepahitan, lepaskanlah kemarahan, lepaskanlah kesombongan. Dan semua yang jelek-jelek itu, carilah yang baik, yaitu kehendak Tuhan. Untuk mengampuni orang-orang, mencintai orang-orang, seapa adanya mereka. Sehingga dengan demikian, engkau bisa datang dengan hati yang lega, tanpa tekanan, dan otomatis, saya yakin, Anda bisa memuji Tuhan dengan baik dan benar, dan saudara akan mengembalikan berkat yang saudara terima juga dengan sukacita. Dan itu semua mendatangkan berkat buat saudara. Karena saudara memberikannya dengan tulus hati. Diberkatilah orang yang ini pagi terpilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan diberkati juga orang yang mau jadi pelaku firman.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus.